Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Karena di video sebelumnya kita telah membahas mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kita simak sampai video ini selesai. Interaksi antar negara ASEAN. Dalam video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ASEAN ini adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Nah, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, mungkin kalian tentunya sudah tahu mengenai kegiatan SEA Games yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Nah, hubungan ASEAN di sini semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari tiap-tiap negara anggota. Apa sih kebutuhan itu? Mungkin ada kebutuhan politik, kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, maupun bidang lainnya menurut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara atau dengan dunia internasional. Nah, di sini terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama antara negara ASEAN dan negara lainnya. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama, ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau disebut juga kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, sekarang ini adalah penghambat kerjasama. Jadi tadi ada faktor pendorongnya, sekarang ada penghambatnya. Nah, faktor penghambat ini beberapa faktor yang menghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama, ada perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Nah, suatu negara
yang menerapkan kebijakan yang bertinjau melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor dari pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, kebijakan yang keempat, ada perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia, akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama: kerjasama sosial, kerjasama politik, kerjasama budaya, kerjasama pendidikan, dan perkembangannya. Bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama, sehingga negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COCD atau Committee on Social Development. Nah, di sini ada beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini tertera ada 9. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, di sini ada beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan antara negara-negara anggota ASEAN. Di sini ada 6 kerjasama di bidang politik dan keamanan anggota negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Nah, di sini bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan.